Baik ya, kita langsung saja memulainya ya. Mhm. Bu Santi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat, dosen pembimbing utama, Dr. Kandidat Rati Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS, CPOD. Yang terhormat anggota sidang, Ibu Dr. Kandidat Santi Retnosari, SE, MSI, serta mahasiswa yang akan menjalani sidang tugas akhir pada hari ini. Perkenalkan saya Silvana Syah sebagai Ketua Sidang pada hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Sebelum memulai sidang tugas hari ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu melakukan verifikasi biodata mahasiswa yang akan mengikuti sidang. Adapun mahasiswa yang akan melangsungkan sidang pada hari ini bernama Sandi Rizky Wahyudi dengan judul tugas akhir Pengaruh Budaya Kerja dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai dengan Employee Engagement sebagai variabel intervening pada KPP BC TMPB Palembang. Apakah ada koreksi, Mas Sandi? Tidak ada, Bu. Baik, Mas Sandi dalam keadaan sehat? Siap, alhamdulillah Jiwa sehat, dan Bu. raga ya, sudah Ya, siap Bu. ya Sudah untuk siap, Bu. melakukan sidang tugas akhir pada hari ini dan hasil dari sidang tugas akhir pada hari ini itu dua ya, lulus dan tidak lulus. Jadi lakukan yang terbaik. Nah, Ya, untuk Bu. melancarkan kegiatan kita hari ini, kita dimudahkan, diberkahi, ada baiknya kita berdoa ya. Kita berdoa, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, jadi berdoa terus ya. Oke, Baik. baik. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata cara dan peraturan yang berlaku, di mana nanti dalam sidang ini akan ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, mahasiswa akan mempresentasikan hasil penelitian dengan durasi maksimal 15 menit, dengan terlebih dahulu membacakan pernyataan keabsahan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh tim penguji, masing-masing durasinya adalah 10 menit. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi tertutup, di mana nanti mahasiswa akan ditaruh di waiting room, tidak boleh left. Di situ nanti kita akan bicara mengenai hasil performan dari presentasi mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah pengumuman hasil sidang. Dan yang terakhir ditutup dengan kesan dan pesan serta foto bersama. Baik, sidang tugas akhir atas nama Sandi Rizky Wahyudi dengan ini secara resmi saya buka. Silakan. Sekarang Mas Sandi udah bisa mempresentasikan hasil penelitiannya dengan terlebih dahulu membacakan pernyataan keabsahan. Silakan. Baik, Bu. Mohon izin share screen, Bu. Bu, mohon izin ini lembar keabsahannya beda dari PPT. Boleh saya buka lembar keabsahannya dulu? Boleh, boleh.
Mohon izin membacakan surat pernyataan keabsahannya, Bu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Sandi Rizky Wahyudi, dengan NIM 240, 20102014900, program studi S1 PJJ Manajemen, dengan judul tugas akhir, pengaruh budaya kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai variable intervening di KPPBC TMPB Palembang. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Saber Asia atau perguruan tinggi lainnya. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Saber Asia. Palembang 7 Juli 2026, atas nama Sandi Rizky Wahyudi. Baik, Ibu, izin mempresentasikan tugas akhir saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Ibu Dr. Silvanasya selaku Ketua Sidang, Ibu Dr. Santi Retno Sali selaku anggota sidang, serta Ibu Ratih Anggoro-Iris selaku dosen pembimbing yang belum baik. Perkenalkan saya Sandi Rizky Wahyudi dengan nomor induk mahasiswa 24020102049 dari program studi S1 PJJ Manajemen Unsia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas akhir berjudul Pengaruh Budaya Kerja dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Pegawai dengan Employee Engagement sebagai variable intervening di KPPBC TMPB Palembang. Selanjutnya, latar belakang. Penelitian ini berangkat dari pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung keberhasilan organisasi publik. Bea Cukai Palembang memiliki tugas strategis dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, sehingga memerlukan kinerja pegawai yang konsisten pada kategori tertinggi. Data KPI tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa mayoritas pegawai telah berkinerja sangat baik, tapi belum seluruh pegawai berada pada kategori tertinggi. Masih terdapat 21 pegawai pada 2024 dan 14 pegawai pada 2025 yang berada pada kategori baik. Survei juga menunjukkan adanya persoalan keterikatan kerja, yaitu sebagian pegawai belum sepenuhnya mendedikasikan diri, 60% belum mengerahkan seluruh energi, dan 73,3% belum merasakan absorption dalam bentuk menikmati pekerjaan hingga lupa waktu. Berdasarkan fenomena tersebut, saya meneliti budaya kerja dan pengembangan karir sebagai faktor organisasi serta employee engagement sebagai mekanisme psikologis yang diperkirakan menjembatani pengaruh keduanya terhadap kinerja pegawai. Rumusan masalahnya, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini merumuskan 7 pertanyaan. Pertama, apakah budaya kerja berpengaruh terhadap employee engagement? Kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh terhadap employee engagement? Ketiga, apakah employee engagement berpengaruh terhadap kinerja pegawai? Keempat dan kelima, apakah budaya kerja serta pengembangan karir masing-masing berpengaruh langsung terhadap kinerja pegawai? Keenam, dan ketujuh, apakah employee engagement memediasi pengaruh budaya kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai? Dengan demikian, penelitian menguji 5 jalur langsung dan 2 jalur tidak langsung. Selanjutnya, bahasan, batasan, tujuan, dan manfaat. Penelitian ini dibatasi pada 4 variabel, yaitu budaya kerja sebagai X1, pengembangan karir sebagai X2, employee engagement sebagai Z, dan kinerja pegawai sebagai Y. Objek penelitian adalah KPPBC TPB Palembang dengan pengumpulan data dan kuesioner pada Mei sampai Juni 2006 dengan KPI tahun 2024 sampai 2025 digunakan sebagai data pendukung fenomena. Sedangkan data utama penelitian berasal dari survei 2026. Tujuan penelitian mengikuti 7 rumusan masalah, yaitu menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel. Secara akademik, penelitian diharapkan memperkaya kajian MSDM mengenai keterikatan pegawai secara praktis
Hasilnya dapat menjadi dasar bagi organisasi dalam memperkuat budaya kerja, pengembangan karir, dan employee engagement untuk meningkatkan kinerja. Landasan teori, landasan utama penelitian adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu pendekatan strategis dalam mengelola pegawai sebagai aset organisasi. Dalam perspektif ini, budaya kerja dan pengembangan karir merupakan praktik organisasi yang dapat dikelola. Employee engagement merupakan respons psikologis, pegawai dan kinerja merupakan hasil individual yang mendukung tujuan organisasi. Kinerja pegawai didefinisikan sebagai hasil kerja sesuai standar dan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja diukur melalui 5 indikator, yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, kerjasama, dan kedisiplinan. Selanjutnya, eh, budaya kerja merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman perilaku pegawai. Variabel ini diukur melalui pelaksanaan tugas, kejujuran, komitmen, tanggung jawab, dan kerjasama. Lalu pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan dan kesempatan pegawai untuk berkembang, yang diukur melalui mutasi, seleksi, penempatan, pendidikan, dan pelatihan. Sementara itu, employee engagement adalah keterikatan pegawai secara fisik, kognitif, dan emosional terhadap pekerjaan. Konstruk ini terdiri atas eh, vigor atau energi dan ketangguhan, dedication, eh, atau itu antusiasme dan kebanggaan, serta absorption atau fokus dan keterlibatan penuh dalam pekerjaan. Ketiga konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi organisasi diterjemahkan menjadi perilaku kerja dan kinerja. Selanjutnya ke penelitian terdahulu. Pada bagian penelitian terdahulu, saya tidak membacakan full table. Secara umum, penelitian Moron dan rekan menunjukkan budaya kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian Tiong dan rekan menunjukkan pengembangan karir dan employee engagement berperan terhadap kinerja. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi model penelitian saya. Selanjutnya juga masih ada penelitian terdahulu, lebih masih sama yang ketiga, di sini terdapat research gap, penelitian terlihat dari hasil yang belum konsisten. Pengailah dan rekan menemukan pengembangan karir berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap employee engagement. Sedangkan penelitian lain menemukan pengaruh positif dan signifikan. Kosali juga menemukan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap kinerja. Berbeda dengan beberapa penelitian lain, selain itu, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan budaya kerja, pengembangan karir, employee engagement, dan kinerja dalam satu model pada konteks instansi kepegawaian dan cukai. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terutama terletak pada integrasi model dan konteks organisasi publik di Cukai Palembang. Kerangka konseptual menunjukkan dua variabel independen, yaitu budaya kerja dan pengembangan karir. Keduanya diasumsikan mempengaruhi kinerja pegawai secara langsung dan juga secara tidak langsung melalui employee engagement. Logikanya, budaya kerja memberikan nilai dan standar perilaku, sedangkan pengembangan karir memberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan prospek kemajuan. Ketika pegawai merasakan nilai kerja yang jelas dan kesempatan berkembang, vigor, dedication, absorption akan meningkat. Lalu keterikatan tersebut kemudian mendorong kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, kerjasama, dan kedisiplinan. Dengan demikian, employee engagement berfungsi sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana praktik organisasi diterjemahkan menjadi kinerja. Dan hipotesis berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, saya mengajukan 7 hipotesis, yaitu H1 sampai H5 menguji pengaruh langsung budaya kerja terhadap employee engagement, pengembangan karir terhadap employee engagement terhadap kinerja, budaya kerja terhadap kinerja, serta pengembangan karir terhadap kinerja. Lalu H6 dan H7 menguji pengaruh tidak langsung melalui employee engagement. Seluruh hipotesis dirumuskan berarah positif dan signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kasual atau explanatory karena bertujuan menguji hubungan terarah antar variabel
melalui data numerik dan analisis statistik. Objek penelitian adalah budaya kerja, pengembangan karir, employee engagement, dan kinerja pegawai. Subjek sekaligus unit analisisnya adalah individu pegawai Bea Cukai Palembang. Data dikumpulkan secara cross-seksional sehingga hasil mendukung hubungan kausal secara teoretis dan statistik, tetapi tidak menggantikan bukti temporal yang dapat diperoleh melalui penelitian longitudinal. Longitudinal. Selanjutnya metode penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pelaksana, yaitu 116 pelaksana di Bea Cukai Palembang. Karena jumlah populasi dapat dijangkau, saya menggunakan sampel jenuh sehingga seluruh anggota populasi menjadi responden. Data primer diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1 sampai 5, sedangkan data sekunder berasal dari KPI atau Key Performance Individu. Lalu ada literatur dan dokumen instansi. Untuk analisis saya menggunakan SAMPLS dengan Smart VLS versi 3.2.9. Metode ini dipilih karena model memuat 4 konstruk laten, eh, banyak indikator, 5 jalur langsung, dan 2 jalur mediasi yang perlu diuji secara simultan. Tahap analisis meliputi evaluasi outer model untuk validitas dan reliabilitas, inner model untuk R square, F square, dan VIF. Nah, lalu serta bootstrapping untuk menguji T statistik dan P value. Selanjutnya, hasil dan analisa gambaran umum. Sebelumnya Bea Cukai Palembang merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan pelayanan pengawasan kepabeanan cukai. Tugasnya mencakup pelayanan impor dan ekspor, pengawasan barang kena cukai, serta pemungutan penerimaan negara. Karena tugas tersebut menuntut profesionalisme, integritas, ketepatan, dan koordinasi, lalu kualitas pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Konteks inilah yang membuat budaya kerja, pengembangan karir, employee engagement, dan kinerja relevan untuk diteliti. Deskripsi responden. Dari 116 responden, kelompok usia terbesar adalah 25 sampai 34 tahun. Sebanyak 51 orang atau 44,3%. Diikuti usia 35 sampai 44 tahun sebanyak 46 orang atau 39,8%. Responden laki-laki berjumlah 74 orang atau 64%, sedangkan perempuan 42 orang atau 36%. Pendidikan terbesar ada Diploma 4 atau S1 sebesar 41%, diikuti Diploma 3 sebesar 28%. Lalu responnya juga berasal dari seluruh 11 unit organisasi dengan proporsi terbesar adalah dari seksi penindakan dan penyidikan sebesar 19,8%. Distribusi ini menunjukkan bahwa data mencakup variasi usia, pendidikan, jenis kelamin, dan fungsi kerja pada kantor tersebut. Analisa model pengukuran atau automodel. Gambar ini memperlihatkan hasil estimasi model PLS. Angka pada indikator menunjukkan outer loading, angka pada jalur menunjukkan koefisien hubungan antar konstruk, dan angka di dalam konstruk endogan menunjukkan R square. Evaluasi dilakukan bertahap. Pertama, saya memastikan indikator valid dan reliable melalui outer model. Setelah itu, saya menilai kemampuan penjelasan dan hubungan antar konstruk melalui inner model dan pengajuan hipotesis. Analisis model mengukur convergent validity. Validitas konvergen dinilai melalui outer loading dan average variance extracted. Seluruh autoloading berada di atas batas 0,70 dengan nilai terendah sekitar 0,766 dan tertinggi 0,895. Artinya, setiap indikator mempunyai korelasi yang kuat dengan konstruk yang diukurnya. Selain itu, nilai AVI seluruhnya seluruh konstruk berada di atas 0,50. Dengan demikian, seluruh indikator memenuhi validitas konvergen dan tidak ada indikator yang perlu
perlu Bisa dieliminasi. dilanjutkan ke pembahasan aja, Mas. Baik Bu, di copy Bu. Ya. Pembahasan hasil pertama menunjukkan bahwa budaya kerja berpengaruh terhadap employee engagement. Nilai kejujuran, tanggung jawab, komitmen, dan kerjasama membentuk lingkungan yang membuat pegawai lebih berenergi, berdedikasi, dan fokus. Eh, Hasil kedua menunjukkan pengembangan karir berpengaruh terhadap employee engagement. Pelatihan, pendidikan, mutasi, dan penempatan yang sesuai membuat pegawai merasa dihargai dan memiliki arah perkembangan. Selanjutnya, employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karena pegawai yang terikat pada pekerjaannya cenderung lebih produktif, disiplin, dan kolaboratif. Budaya kerja juga berpengaruh langsung terhadap kinerja melalui pembentukan perilaku profesional, kepatuhan pada prosedur, dan tanggung jawab terhadap kualitas pelayanan. Pembahasan selanjutnya, pengembangan karir berpengaruh langsung terhadap kinerja karena pendidikan, pelatihan, dan penempatan yang sesuai meningkatkan kompetensi serta kesiapan menghadapi perubahan aturan dan teknologi. Pada jalur mediasi, budaya kerja meningkatkan kinerja tidak secara langsung tetapi juga melalui employee engagement. Artinya, nilai budaya baru menghasilkan dampak optimal ketika benar-benar diinternalisasi menjadi energi, dedikasi, dan fokus pegawai. Pola yang sama terjadi pada pengembangan karir, kesempatan berkembang akan lebih efektif, meningkatkan kinerja ketika menumbuhkan rasa dihargai, komitmen, dan keterlibatan pegawai. Karena jalur langsung tetap signifikan. Selanjutnya, kembali ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, empat kesimpulan pertama sebagai berikut. Budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Pengembangan karir juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. Engagement berpengaruh positif dan signifikan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, budaya kerja berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja pegawai. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja tidak hanya bergantung pada kompetensi teknis, tetapi juga pada nilai kerja yang diterapkan serta keterikatan pegawai terhadap pekerjaannya. Kesimpulan selanjutnya, bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Employee engagement memediasi secara positif dan signifikan pengaruh budaya kerja terhadap kinerja, serta memediasi pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja. Kedua bentuk mediasi bersifat parsial komplementer. Dengan demikian, peningkatan kinerja perlu dilakukan melalui dua jalur secara bersamaan. Memperbaiki praktik organisasi berupa budaya kerja dan pengembangan karir, serta memastikan praktik tersebut meningkatkan vigor, dedication, dan absorption pegawai. Terima Ya, kasih sebelumnya sebagai baik. Sudah ya, Mas? sudah Ibu. Sudah, Mas Andi. Sudah Ibu. Oke, Mas Andi. Saking semangatnya ya, jadi waktunya panjang ya, berlebih ya. Alhamdulillah. Oke, baik, Mas Sandi. Terima kasih banyak sudah mempresentasikan tugas akhirnya dengan cukup baik, cukup lancar ya, walaupun mungkin berlebih karena mungkin bahasannya banyak. Dan untuk saat ini kita akan masuk ke dalam tahapan evaluasi. Untuk kesempatan pertama, dipersilakan Ibu Dr. Kandidat Santi Retnosari. Kamu stop share, kamu buka naskah deh. Siap Bu. Ya. Oke, mangga Ibu Santi. Nanti dilanjutkan oleh saya. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, Kak Sandi ini ya. Mungkin saya langsung saja untuk jadi ini judulnya. Tadi judulnya apa, Kak Sandi? eh Pengaruh budaya kerja dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dengan employee engagement sebagai variabel intervening di KPPBC Oke. TMPB Palembang. Ada berapa variabel? Variabelnya ini ada dua Bu. Ada yang X1 itu pengaruh Oke, budaya kerja, pengembangan karir, lalu kayak mediasinya ada employee engagement dan J-nya terhadap janjinya itu kinerja pegawai. baik. Nah, saya mau bisa ditampilkan di tabel yang paling awal.
di bab satu. Baik, Bu. Yang di atasnya lagi ya, gambar ya. Di atasnya, sedikit di atasnya. Ini, Nah, Bu. ini bisa dijelaskan yang merah ini kan tidak baik gitu ya. Yang merah ini jadi kalau di kayak perumahan individu itu hanya sangat baik dan baik, Ibu. Jadi yang baik itu belum sangat baik, Ibu. Oke, tetapi kan udah lebih banyak yang sangat baik gitu ya. Dan secara, secara general umumnya kan biasa ya, pasti akan ada yang baik dan sangat baik gitu ya. Maksudnya bervariasi, tetapi kalau dilihat dari sini berarti kan sangat baiknya udah sangat lebih banyak gitu ya dibandingkan yang baik saja gitu ya. Dan bukan tidak baik gitu ya, hanya baik gitu ya. Nah, apakah ini bisa menjadi masalah gitu? Eh, Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Emang apa benar secara umum itu kategori sangat baik itu lebih banyak dibandingkan kategori baik, Bu. Namun dalam konteks ini kondisi tersebut tetap saya anggap sebagai masalah karena belum eh, seluruh pegawai mencapai kinerja yang optimal, yaitu sangat baik. eh Jadi meskipun secara kinerja terlihat baik, masih terdapat ruang perbaikan dari sisi keterikatan pegawai. Eh, Oleh karena itu, kondisi ini menurut saya masih relevan untuk diteliti, Bu. Oke, tetapi berarti kan masalah ini tidak seurgent untuk diteliti begitu ya. Nah, alasan Anda untuk bisa meneliti selain dari fenomena yang mungkin tidak terlalu urgent ini apa lagi gitu? Alasan-alasan yang mungkin mendukung untuk melakukan penelitian di kinerja dan kemudian alasan mengapa Anda memilih ketiga variabel yang lain yang mempengaruhi kinerja tersebut seperti budaya organisasi, employee engagement gitu. Ini alasannya dari mana bisa menentukan, faktor yang mempengaruhi kinerja di penelitian Anda ini gitu ya, di KPPBC ini bahwa mungkin yang, harus dilihat adalah budaya organisasinya, kemudian employee engagement-nya dan juga pengembangan karirnya gitu ya. Kombinasi dari ketiga hal ini alasannya, didapat dari mana gitu? Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Dasar saya memilih ketiga variabel tersebut tidak hanya berasal dari fenomena di lapangan, tapi juga dari apa namanya kajian penelitian terdahulu. Secara teori dan perspektif manajemen sumber daya manusia, kinerja pegawai dipengaruhi oleh praktik-praktik pengelolaan SDM. Jadi budaya kerja itu berperan dalam bentuk nilai, sikap, dan perilaku pegawai. Pengembangan karir memberikan kesempatan kepada pegawai untuk peningkatan kompetensi dan berkembang dalam organisasi. Serta employee engagement menjelaskan keterikatan pegawai terhadap pekerjaannya, yang pada akhirnya dapat Oke, meningkatkan baik. kinerja. Stop dulu di situ. Eh, Maksud saya kan banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kinerja gitu ya. Kira-kira faktor selain yang Anda sebutkan apa saja yang mempengaruhi kinerja? Kan bisa jadi kepemimpinan misalkan, bisa jadi self efficacy, bisa jadi komitmen gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Tetapi kenapa Anda memilih ketiga ini dibandingkan dari faktor yang lain yang sebegitu banyak gitu? eh Ya betul juga kalau dalam faktor-faktor yang banyak seperti yang saya sempat sebelum bikin itu tuh ada kayak kepemimpinan, motivasi, Hmm. terus keputusan kerja, lingkungan kerja,
kompensasi Ya, potensi betul. organisasi atau strategi kerja. Kalau saya pribadi, kenapa saya milih budaya kerja eh, dan pengembangan karir? Karena menurut saya dalam konteks organisasi saya di Bea Cukai Palembang, budaya kerja Hmm. dan pengembangan karir itu termasuk salah satu yang sangat berpengaruh dalam tempat saya bekerja, Bu. Jadi budaya kerja itu di Bea Cukai itu sangat berpengaruh dan menunjukkan identitas kami gitu sebagai pegawai. Dan pengembangan karir seperti apa tahapan yang memang sudah seharusnya kami dapatkan. Jadi menurut saya, kenapa saya memilih variabel itu karena secara langsung beriringan dengan kehidupan saya dalam kerjaan sehari-hari, Bu. Oke, tadi Anda bilang budaya kerjanya sangat berpengaruh. Kalau emang sudah tahu jawabannya sangat berpengaruh, jadi kembali lagi mengapa alasannya masih perlu diteliti gitu. Oke, baik Mas Sandi. Saran saya untuk bagian ini Anda harus memberikan teorinya gitu ya, pijakan Hmm, teorinya. Itu alasan yang tepat secara akademiknya ya. Jadi teori dan penelitian terdahulunya digabungkan, itu menjadi alasan mengapa Anda memilih budaya organisasi. Teori apa yang menyebutkan budaya organisasi dan juga pengembangan karir mampu mempengaruhi kinerja, begitu ya. Selain itu juga alasan untuk employee engagement sebagai mediasi juga harus bisa dijelaskan. Oke, baik. Saya mungkin ada lagi beberapa, tapi satu lagi aja ya. Untuk bagian ini berkaitan juga dengan di pembahasan dan juga di latar belakang. Mungkin di bab 2 di 2.4.2. 2.4.2, Bu. Ya, 2.4.2 bawah lagi. Oh ini, Ya, sorry. ya. Oke, begitu pula tadi ya di latar belakang belum terlalu terlihat gap, riset gapnya Anda jelaskan di PPT, tapi di pendahuluannya belum dijelaskan itu dituangkan di situ ya. Baik, Bu. Kemudian di sini saya menyoroti di sini ada yang positif, signifikan dan ada yang negatif meskipun tidak signifikan. Nah, tetapi alasan apa Anda dengan melihat dari dua hal hasil tadi gitu ya, dua penelitian terdahulu, itu hasilnya kan kontradiktif gitu. Tetapi Anda lebih memilih ke pengaruh positif, signifikan. Mungkin bisa dijelaskan mengapa Anda lebih memilih itu, sedangkan ada penelitian yang hasilnya lain gitu. Baik, Bu. Terima kasih atas eh, pertanyaannya. Memang terbenar, Bu. Terdapat hasil penelitian terdahulu yang kontradiktif. Ada penelitian yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, namun ada juga yang menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan, khususnya pada variabel pengembang karir. Justru karena adanya perbedaan tersebut, saya melihat adanya research gap yang bisa diuji kembali. Meskipun demikian, saya merumuskan, saya tetap merumuskan secara hipotesis berarah positif, karena secara teoritis, khususnya berdasarkan perspektif manajemen sumber daya manusia, budaya kerja dan pengembangan karir diharapkan dapat meningkatkan employee engagement maupun kinerja pegawai. Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan yang positif. Oleh karena itu, hipotesis saya disusun berdasarkan landasan teori dan kecenderungan hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan penelitian yang hasilnya berbeda menjadi alasan mengapa hubungan tersebut mungkin menarik untuk diuji lagi di konteks Bea Cukai Palembang, Bu. Oke, baik. Alasan Anda udah sangat bagus, tetapi sebaiknya dituangkan di sini ya. Seperti tadi penelitian terdahulunya lebih banyak yang positif. Teori yang udah Anda sebutkan tadi juga lebih apa menjelaskan ke arah yang positif gitu ya. Jadi di sini ada alasan teori dan penelitian terdahulu yang udah Anda sebutkan tadi, maka dari itu Anda menghipotesiskan lebih ke arah
sensitif gitu ya, Ya, gitu. Bu. Karena di Betul, sini Bu. kan belum ada penjelasannya, ini menjadi ambigu gitu ya, rancu. Oh, Nah, begitu. penjelasan Anda udah bagus banget, tapi ternyata di sini kan tidak ada gitu ya, gitu. Oh, ya, maaf, Bu. Oke, jadi dituangkan di sini. Oke, satu lagi saya cuma bagian mengingatkan di bab 4 tabel-tabel di bab 4 yang di awal juga nggak apa-apa. Yang tentang responden ya, jawaban responden. Baik, Bu ya. Yang di bawah tabel, yang tabel. Ini, Bu ya. Nah, ini mungkin bisa lebih dijelaskan kenapa kan kalau di total semuanya ini pembaca agak bingung gitu ya. Oh, baik, Bu. Mengapa memilih untuk di total dibandingkan memberikan gambaran rata-ratanya? Saya rasa mungkin akan lebih enak bagi pembaca gitu ya. Pembaca akan lebih paham kalau Anda berikan di sini rata-ratanya gitu ya. Gitu. Jadi rata-rata jawaban. Jadi sebenarnya para responden Anda itu menjawabnya rata-ratanya ada di jawaban apa gitu. Mungkin begitu Mas Andi kalau untuk yang ini saya rasa cukup Bu. Kalau yang terakhir saya rasa cuman buat saran aja yang Ya, itu ya. Heeh. jadi bikin rata-rata per butir pertanyaan dan juga total kali ya, Mas ya. Jadi Mm-mm. kita pengen tahu Oh, di baik, Bu. variabel tersebut rata-rata totalnya berapa gitu. Itu lebih informatif gitu. Itu ya, Bu Oh, Santi ya. Iya betul. Sama, saya juga mau baik, nanya Bu. gitu. Baik, Bu. Oke, Baik, sekarang udah terima saya nih kasih. ya. Iya, baik Bu. Oke, Mas Sandi. Alhamdulillah Mas Sandi sudah bisa menjawab pertanyaan Bu Santi yang cukup kritis. Mas Sandi juga udah berupaya sekali. Sekarang mungkin gantian saya ya. Saya banyak pertanyaan saya yang udah ditanyakan oleh Bu Santi, jadi mungkin saya nggak banyak gitu ya. Mas, saya tertarik untuk coba Mas mengulang kembali. Ini kenapa employee engagement ya dijadikan variabel mediasi atau intervening gitu. Dia memediasi budaya kerja dan juga pengembangan karir terhadap kinerja pegawai. Bisa Mas jelaskan secara fenomena? Fenomena baik. Terima kasih Ibu Silvana untuk pertanyaannya. Saya menggunakan employee engagement sebagai variabel intervening atau mediasi itu karena saya ingin menjelaskan mekanisme bagaimana budaya kerja dan pengembangan karir dapat meningkatkan kinerja pegawai. Secara fenomenal atau kronologis, yaitu adalah budaya kerja yang baik seperti adanya kejujuran, tanggung jawab, komitmen, dan kerjasama akan membuat pegawai menjadi rasa nyaman, Bu. Memiliki rasa Hmm. memiliki terhadap organisasi, serta lebih bersemangat dalam bekerja. Di sisi Hmm. lain, pengembangan karir yang jelas melalui penempatan, mutasi, pendidikan, pelatihan, dan promosi membuat pegawai merasa dihargai dan memiliki peluang untuk apa? Untuk berkembang, Bu. Jadi kedua Hmm. kondisi tersebut meningkatkan employee engagement, yaitu keterikatan pegawai terhadap pekerjaannya yang ditujukan melalui apa, vigor, dedication, sama absorption. Lalu ketika keterikatan pegawai meningkat, mereka akan bekerja lebih fokus dan bersemangat dan lebih berdedikasi, Bu. Sehingga pada Hmm. akhirnya kinerja pegawai juga meningkat, Bu. Oleh karena itu, Oke, employee engagement sangat berperan, Bu. oke, oke, oke. Cukup baik. Oke, Terima kasih, Bu. tadi sudah banyak dibahas terkait latar belakang dan fenomena oleh Bu Santi. Nah, sekarang coba saya akan coba mengetahui nih bagaimana di bab 3 dan bab 4-nya ya. Baik, Mas, kita mulai dari bicara mengenai subjek penelitian. Coba, subjek penelitian kamu ditulis adalah personel yang bertugas di bla 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 gitu kan. Nah, Betul. personil yang bertugas di bla 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 itu berarti spesifiknya apa nih, Mas? Sudah ada nggak ininya informasinya? Dia Personal itu, dia mungkin jabatannya apa gitu? Ada kalau nggak informasinya? Atau memang seluruh pegawai negeri yang bekerja, aktif bekerja, seluruhnya tidak seluruh melihat?
Oh, seluruhnya. Ya, Oke. Bu. Mungkin ada baiknya subjek penelitiannya dirubah menjadi seluruh ASN yang aktif bekerja di KPPBC. Seperti itu, ya. Baik, Bu. Baik. Oke, terkait dengan definisi operasional. Coba Mas jelaskan definisi operasional dari pengembangan karir. Apa? Definisi oke. Boleh, boleh Mas scroll ke bawah, boleh. Tabelnya Mas lihat coba. Ini Bu ya. Pengembangan karir. Iya. Apa definisi operasionalnya? Definisi Boleh dibacakan nggak, Pak? baik, pengembangan karir ialah persepsi pegawai mengenai kesempatan serta dukungan yang diberikan organisasi dalam Mhm. meningkatkan kemampuan, pengalaman, serta Hmm. jenjang karir. Oke. Jauh. Definisi operasionalnya. Ini Bu. Operasionalnya apa? Pengembangan karir. Itu kan? Hmm. Iya betul, Bu. Pengembangan karir. Ini Nah, Bu. itu kan ada di situ menyatakan ada kesempatan promosi, dukungan organisasi gitu ya. Betul, Bu. Kejelasan karir, ya kan? Betul. Tetapi kenapa indikatornya kayak gitu? Mutasi, seleksi, penempatan, pendidikan, pelatihan. Coba bisa dijelaskan nggak, Mas? Apa relevansinya definisi operasionalnya itu, sedangkan indikatornya seperti itu? Baik, Bu. Ya, kalau bicara mengenai definisi operasionalnya adalah kesempatan promosi, indikatornya juga kan harus kaitannya dengan kesempatan promosi. Tapi kenapa indikatornya seperti ini? Coba, mungkin ada Hmm. alasan tertentu, silakan. Baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaan, Bu. Dalam penelitian saya, di sini kan pengukuran pengembang karir diukur melalui ingat 5 indikator, yaitu mutasi, seleksi, seleksi, penempatan, pendidikan, dan pelatihan. Nah, jadi kalau penempatan itu adalah kesesuaian pegawai dengan jabatan atau posisi berdasarkan kompetensinya sehingga pegawai dapat bekerja secara optimal, Bu. Lalu kalau Gini aja, pendidikan, Mas. Oke, oke. Biar nggak panjang, disesuaikan aja. Kalau kamu pakai indikator 5 itu, berarti definisi operasionalnya juga ke situ. Itu aja. Ya, kok nggak sinkron gitu loh. oh nggak Sandi. sinkronis ya, Bu. Jadi mestinya kamu harus kembangkan gitu. Definisi operasionalnya adalah yang termasuk di indikatornya itu. Ada mutasi, ada seleksi, ada penempatan, dan lain-lain. Oh Jadi baik, Bu. jangan terlalu berbeda gitu antara yang definisi operasionalnya itu, sedangkan indikatornya seperti ini kan gitu. Harus harus sinkron ya Mas, nggak boleh bertentangan. Baik, Bu. Oke? Mungkin saya lebih ke pemodelan SEM ya. Oke Mas. Mas menggunakan SEM alasannya apa? SEM Eh, PRS. saya menggunakan Kenapa sampel. SEM PLS? Kenapa menggunakan SEM PLS? Ibu, saya menggunakan metode SMPLS karena model penelitian saya melibatkan beberapa variabel seperti dari kerja, pengembangan karir, implementasi dan kinerja pegawai, serta menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung, Hmm. eh, maupun langsung tidak langsung melalui variabel intervening, Bu. Hmm. Jadi aplikasi SMPLS ini memungkinkan saya menguji model pengukuran yaitu outer model dan model apa namanya itu, struktural atau inner model secara Iya. bersamaan, Bu. Bagus, udah bisa menjawab. Jadi diarah direlevansikan dengan tujuan penelitian kamu gitu kan. Kamu ingin meneliti pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Memang konsep structural equation modeling lah yang paling pas ya kan, seperti Betul, itu. Bu. Oke, terkait dengan SEM PLS itu dia ada dua model. Model apa aja, Mas? Coba jelaskan. Terkait Ada SMPLS dua uji, terdapat ah. terdapat dua Model model. apa? Yang tadi ada model, Yang pertama model apa? oh baik, Bu. Pertama itu ada outer model, Bu, tadi, Bu, outer model dan Outer inner model, Bu. model dan inner model. Outer model apa aja yang diuji? Pada outer model itu saya kayak pengujian validitas, Ya. eh, reliabilitas, Hmm. loading factor, Iya, udah. aktif, Validitas, validitasnya ada dua, konvergen dan diskriminan kan gitu. itu, Bu. Nah, sedangkan kalau untuk validitas konvergen, dia menggunakan loading factor gitu kan, atau bisa Nah, menggunakan AVE kan gitu ya. Oke, sekarang inner model itu terdiri dari apa harusnya? Ada dua eh, juga, tidak hanya hasil hipotesis ya.
Tuh, Bu. Terusnya ada goodness of fit, ada apa namanya, ada goodness of fit-nya. Nah, goodness of fit-nya kamu tuh baru ada R square, F square, Square. sama uji hipotesisnya ya. Betul, Bu. Mestinya kalau bicara goodness of fit di SAMPLS itu banyak, Mas. Ada Q square, gitu. Hmm. Ada SRMR, ingin mengetahui bagaimana fitnya dari modal tersebut. Kemudian ada VIF. Nah, itu mestinya harus ada juga ya, Oh, baik, ditambahkan Bu. jadi lebih baik ya. Ditambahkan, Bu. Kemudian aku ingin memberikan masukan nih ya, sekarang tanya udah di bab 4 Mas. Nah, kebanyakan mahasiswa ya membuat gambaran umum penelitian itu biasanya sifatnya kayak kontekstual aja, nah normatif gitu kayak seperti sejarah gitu, kemudian menjelaskan bla 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 gitu, intinya kayak sejarah lah gitu, visi misi dan sebagainya. Mestinya ya di gambaran umum ini harus dijelaskan nih. Sebenarnya di sini harus dijelaskan kenapa nih variabel-variabel dari budaya kerja, gitu, pengembangan karir, gitu. Ini penting di instansi tersebut itu. Jadi harus dikaitkan. Jadi kita boleh bicara mengenai gambaran umum secara mungkin visi misi, profil tuh nggak apa-apa gitu. Tetapi sebenarnya yang diharapkan gambaran umum ini bisa menjelaskan keterkaitan instansi ini terhadap variabel-variabelnya apa gitu. Misalnya kamu bisa menjelaskan bahwasanya pekerjaan di KPP BC ini gitu kan, ini menuntut adanya integritas gitu kan, adanya ketelitian gitu kan, adanya pelayanan publik gitu kan, gitu kan. Dan juga di sini kan kalau bea cukai kan berarti ada penerimaan negara kan gitu kan, sehingga budaya kerja, terus kemudian juga pengembangan karir, kemudian juga employee engagement itu adalah merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerja gitu loh Mas, Oh, baik, harusnya Bu. seperti itu. Jadi jangan hanya sesuatu yang sifatnya cover, padahal ini yang sebenarnya hasil pembahasan, nah itu dibahas di situ, terus ada ya Oh, baik, gitu. Bu. Siap, Bu. Mm-mm. Terus kemudian analisis dan statis deskriptif pun sudah ada. Namun Sandi di sini belum menjelaskan maknanya. Seperti misalnya pada usia ya. Usia di sini cuma stop di usia 25 sampai 34 tahun sebanyak 44%. Gitu kan? Analisismu coba lihat. Nah, coba di itu di usia. Nah, cuma sebatas itu aja tuh. Ya kan? Tuh aja, Oh, iya. stop di situ. Oh, ada ya. Itu cuman gitu. Cuman proporsi gitu kan. Iya, cuman Ya, itu kan baru kayak baru gitu. sekedar garis skrip aja. Mestinya kan dimaknai gitu ya, Mas. Walaupun sifatnya itu masih deskriptif. Deskriptif itu masih baru cuman sekedar menggambarkan dari sampel saja, belum bisa mengambil generalisasi. Generalisasi itu di model nanti, di model SEM-nya. Namun Mas bisa menganalisis juga bahwasanya dari responden tersebut di sini bahwasanya dia berada di kan paling banyak kan 44%, 25 sampai 34, berarti didominasi oleh usia produktif yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden itu berada pada fase pengembangan karir, sehingga persepsi terhadap budaya dan pengembangan karir ini sangat relevan untuk diteliti, gitu. Yang kayak gitu-gitu, Mas, gitu. Oh, Jadi baik, Bu. bicarakan tentang konteks di sampel kamu, gitu. Kemudian juga saya cek, saya cek karena mungkin saya orangnya seneng hitung-hitung ya. Saya cek kok ada ya nilai dari pertanyaan responden kamu itu yang sebenarnya penjumlahannya tidak 116 responden ya. Tapi 115 kamu coba kamu cek di budaya kerja deh. Coba itu bukan 116 ya. Nanti nanti aja, nanti ditelaah ya. Oh, siap. Oke. Kemudian Mas, saya masih lihat ketidakkonsistenan dalam hal skala Likert-nya. Mas kadang bilang katanya ada sangat tidak setuju gitu kan, tidak setuju, netral, setuju gitu. Tapi ada juga yang menggunakan cukup setuju, ada ya? Ada, Bu. Cukup setuju, Bu. Nah itu cukup setuju, yang lain seperti itu. Itu ya Mas, mestinya konsisten aja. Kalau cukup setuju, Dan setuju ya udah sama dengan lain netral gitu ya. Netral baik, saja Bu. kan posisinya di tengah. Kemudian Mas, saya melihat nih di di jawaban deskriptif kamu. Kenapa variabel employee engagement itu kamu tulis menggunakan 5 indikator dan 10 pertanyaan. Padahal katanya di kotak itu Tiga di indikator. atas bab 4 itu cuma 3 indikator. Coba jelaskan. Di bab 4. Di bab 4 di bagian employee engagement. Coba. Mm-mm. Enggak pembahasan atau di analisis deskriptif aja.
Descriptive resume. Nah, tuh. Employee engagement coba ke bawah. Aku salah lihat ya. Semoga salah lihat. Tuh, terus, terus, terus. Employee engagement mana? Oh, paling awal, Bu. Di harusnya kalau itu kan posisinya Y ya Mas ya. Kan walaupun di enterprise ini kan Y juga harusnya di atas tuh, di bawah di itu. Di deket Y. Tapi ya udah. Nih, ini apa nih? Ini employee engagement. Betul, Bu. Oh, berarti aku salah lihat. Maaf, Pak. Berarti aman ya? Aman, Bu. Iya, iya, iya. Berarti ada 6 pertanyaan ya? Satu, ya, enam, Bu. Cuman tertulisnya aja sih, Mas. Coba ke atas lagi deh. Ke atas, ke atas. Mungkin kamu salah tipe. Ke atas nih. Ah, ini benar, benar, benar. Turun, 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 turun lagi. Nah, nih. Oh iya, Bu, betul, 5 Bu. indikator. Tulisannya aja ya. Betul, tulisan aja, Bu. Maaf, Bu. Tulisannya aja. Iya. Oke. Terakhir. Terakhir. Ya. Terakhir, aku mau tanya. Di sini kinerja pegawai itu yang menilai, mereka menilai mereka sendiri ya, Mas? Penilaian di Akhirnya kan kinerja mereka pegawai. menilai mereka sendiri ya. Betul, Bu. Kinerja itu Nah, dinilai mereka sendiri. menilai dia sendiri. Oke. Ini masuk keterbatasan ya kalau bisa ya. Karena itu ada yang namanya social apa, disability bias. Jadi ada bias di situ, gitu kan. Itu masuk keterbatasan. Bisa ditulis-tulis Hmm. saran ya. Nggak Hmm. apa-apa sih, nggak salah gitu. Tapi memang keterbatasan ya. Yang ini artinya kan kalau bicara mengenai ini kan dia akan menilai kinerjanya lebih baik kan. Masanya kamu kamu coba ingin menilai diri kamu gitu. Masa kamu sendiri, kamu ingin tahu kerja kamu kayak gimana? Masa kita sendiri yang menilai kan gitu. Nah, itu Hmm. ada bias di situ. Ya, ada self rating bias dan social disability bias di situ sehingga jadikan ini sebagai suatu keterbatasan. Nah, itulah Perbatasan. yang mengapa menyebabkan fenomena masalah di kamu tuh katanya ada masalah terhadap kinerja, tetapi di bab empatnya itu tidak ada masalah gitu. Seperti itu. Nah, Oh, walaupun memang ada ketimpangan seperti itu, sebenarnya masih tetap ada urgensi untuk dinilai, apa diteliti. Oke ya, sebentar ya. Baik, sudah cukup kita eh, tanya jawabnya, bisa di stop share. Oke, baik. Mas Sandi, sekarang kita masukin dulu ke waiting room. Banyak berdoa. Kita akan baik, coba Bu. untuk mengevaluasi nih performa dari Sandi. Oke, ya. Boleh ditaruh, Bu? Udah. Oke. Oke, siap, Bu. Ya, ada Kok, Bu Rati tuh. kok Mungkin Bu Rati. berarti nggak bisa masuk? Oh, lagi nggak bisa, oh dia lagi meeting ya, Bu. Kalau Oh, menurut Ibu bagaimana, Bu, mengenai performanya atau tulisan naskahnya dan juga cara dia menjawab? kalau cara dia menjawab bagus, Iya. udah beberapa udah relevan Masuk. gitu ya masuk gitu, dan dia paham. Tetapi penulisannya tidak sesuai dengan apa yang diutarakan tadi ya. Mm-mm. Yang seharusnya masuk ke latar belakang riset gapnya dia hanya Mm. mengutarakannya saja, tapi tidak dimasuk. Iya, betul. Tuh, Mm-mm. kira Sebenarnya tadi itu dia bisa ngejawab, oh ternyata masih ada iya, masalah di riset gap-nya gitu. kayak Ini gitu. masih bisa untuk diteliti. Oke. Baik, Bu. Dari saya juga sama, Bu. Layak dapat A ya, Bu. Iya, Baik. layak lah. Ya, layak dapat. Oke, saya Anaknya share dulu berarti ya. gitu loh. Bentar, Siap. saya share dulu ya, di mana ya punyanya. Hmm, Siapa namanya ya? Oke. Bu Rita. Bentar ya, Bu. Kok nggak ada? Oh, ini. Oke, silahkan, Bu. Bu Silvana. Izin saya dikasih di angka 82 ya, Bu. Di sini ya, 82 Kakak ya. aja, Bu, 82 ya. Oke. Mm-mm.
Bentar, kok saya nggak bisa ngeklik ya? Oh, view only. Harusnya, oh, Oh, view only Ibu ya, tidak menjadi editor ya. Oh, iya, Ibu belum dari diklik ya, ini. Bu. Ya udah Bu, saya aja Bu. Stop share Bu, maaf izin Bu. Oke. Sebenarnya Ibu bisa bisa masuk dari ini Bu, izin. Ibu masuk aja dari akunnya Bu. Ibu kan sudah saya kasih akun tuh, akun Eh, KBTA 2. Ibu masuk login aja di situ. oh gitu. Itu Iya, mana ya? Ini cuma ada. saya ambilnya dari yang Excel G Drive ya, Excel G Iya, Drive. Oh, aman-aman nanti deh Bu. Nanti saya ini Bu, saya bantu. Ah, enggak. Mungkin untuk kedepannya saya masuk ke situ ya. Tapi ini iya, akan saya masuk tulis akun dulu. aja. Atau Masuk Ibu? akun aja. eh, Saya aja at- ya Bu yang ya, share. baik. Terima kasih, Nah, sama-sama. Ini namanya siapa Bu tadi? Sandi. Sandi. Sandi, Sandi. Agak bawah ya. Bawah. Ya, ini Niki ya, Bu ya. 82 ya Bu. Baik. Semoga dapat hibahnya ya Bu. Bagus banget untuk Tahu itu. ide-gibahnya tuh aku suka banget. Ya, ya, Karena ya. untuk berkebutuhan itu masih jarang Bu orang mikirin. Bagus itu Tahu idenya. itu Bu Rati. Iya. Hmm. Berarti berini sama itu ya, informatika ya, atau sistem informasi ya Bu, bikin Iya. software kan? Mm-mm. Oke Bu, Hmm. silakan Bu. Baik, saya 82 tapi yang di tengah 85 deh, Bu. Deh, penampilan ya. Iya, penambahan nama jawaban tadi ya. Alur Jadi penyampaian yang belakang logik. juga 85. 82 aja. 82. Ini tertinggi Ibu dengan nilai 82,5. Berarti Bu Rati tambahin 2 gitu ya? Karena Bu Rati nggak Ya. ada ya. Bu Rati, 84 ya? Ya. Wis anak wis ao. Aku sih penting udah A, Bu. Iya. Masalah A gendut aku urus wis sama aja. Nah, tuh. A ya, Bu. Bu, A, Bu. Bu Rati, plus 2 ya? Atau mau gimana, Bu Rati? Udah selesai ya ibu-ibu? Ini Oh nih, ya, Ibu izin. 82, Ibu di Udah plus selesai 2. kah? Belum, udah. plus Ini 2 ya. udah tiga Dirimu plus, sesi lagi rapat, bingung aku. ya, dirimu plus 2 ya. Plus 2 ya, tambah 2 Iya, ya. oke. Ya. Kalau Ya, yang di tengah plus 2-nya bisa jadi 87 dong, Bu. Enggak boleh enggak. begitu. Enggak, jadi dilihat dari nilai ini. Atau mau pengen begini sistemnya. Aku begini Bu dilihat Silvana dari ini yang Pak Juhenda nggak bisa ini ininya. kenapa, Rumusnya ya Bu? Pak Juhenda ya? View-nya apa? Berita acara. Iya, rumusnya. Nah, dihilangin sama Berubah asistennya. rumusnya. Ya ampun. Ya udah nanti pakai punya orang aja kali Bu ya. Ya, Nanti ini copy, lagi diusahain dulu. nah, di copy. Oh, ini bisa nih Pak Juhenda. Ya Bu, Bu 82,8667 Ya, Bu. oke, bungkus. Oke, silakan Bu dimasukin lagi anaknya. Ini saya udah pakai Oke. laptop, tablet, Iya, handphone. Udah lagi rapat di ruang saya rapat. saya di rumah Bu kalau gini. Gelap banget ya? Saya di rumah kalau lagi kunci saya. Kayak pakai. Oke. Hah? Baik, Mas Sandi. Kok belum masuk? Mas Sandi, udah masuk. Oh, udah Oke, masuk. Mas Sandi bagaimana perasaannya Mas Sandi? Oke, saya Kembali lagi. Perasaan saya nah, apa deg-degan aja sih Bu. Ada degan. Deg-degan. Kira-kira Mas Sandi sudah merasa memberikan yang terbaik hari ini? Saya sudah merasakan memberikan yang terbaik Bu. Sudah memberikan produk terbaik. Tapi ngerasa ini nggak sih stres gitu pertanyaannya bertubi-tubi dari Bu Santi dengan saya tadi. Lumayan stres Bu. Karena Lumayan stres. saya Oke, malam tuh nonton YouTube yang apa namanya orang-orang sidang tuh Bu. Saya pikir oke. bakal lebih tenang, tapi lebih stres jadinya Bu. Wah, tambah stres. Oh, saya menyarankan mahasiswa saya untuk tidur, tidur Iya. panjang ya.
Oke, baik, Mas. Karena kita sudah ketawa-ketawa, artinya Mas sudah bisa menebak lah ya. Kalau udah ketawa-ketawa ya, gitu. Kalau nggak lulus pasti nggak ketawa kan, gitu. Baik, karena sudah ketawa langsung saya sampaikan, Mas si Sandi Rizky dinyatakan lulus sidang TA. Alhamdulillah Ibu, Alhamdulillah, Alhamdulillah. selamat ya. Keren Makasih Ibu, banget. Kamu makasih dapat Ibu, menguji Bu Retno, bisa makasih Bu jawab Santi, kamu. berarti Bu Ya, Stefani, terima jadi kasih Ibu. kebanggaan juga ya sudah bisa melewati fase-fase pengujian. Selamat dan jadikan ini sebagai bekal yang bermanfaat untuk karirnya Mas Rizky ke depan. Pesan Bu Silvana selalu sama untuk semuanya ya, banggalah menjadi Sivitas Akademika Unsia ya. Baik Bu, Ceritakan hal-hal baik mengenai Unsia, ceritakan bagaimana kamu dibimbing oleh Bu Rati, diuji oleh Bu Silvana dan juga Bu Santi. Sekali lagi selamat Mas Sandi Rizky. baik Silakan Bu. Bu Santi untuk sepatah dua patah katanya. Baik, saya rasa tadi sudah eh, waktu awal saya lihat emang udah tegang gitu ya, Sani. Wajahnya udah ini, tetapi sudah dilampaui gitu ya, karena kan ujian ini juga termasuk ujian mental gitu ya. Nanti kalau Ya di Bu, depan jadi nggak cuman substansi skripsi Anda gitu. Jadi dari situ Anda bisa tahu bagaimana menghadapi beberapa pertanyaan ya kan, menghadapi para penguji yang mungkin karakteristiknya berbeda-beda gitu ya, dan mungkin juga ada yang nadanya mungkin gimana gitu. Nah, itu harus siap-siap gitu ya. ya Bu, Baik, saya siap. rasa selamat kepada Mas Andi dan semoga ke depan semakin sukses gitu ya, dan bisa membawa nama baik untuk alma maternya. Saya Baik Bu. rasa cukup begitu. Baik, Silahkan. sekarang silakan kesempatan untuk dosen pembimbingnya nih. Happy banget nih. Setelah minggu kemarin cuti dulu ya. Sekarang batch 3 udah turun nih jagoannya. Silakan Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Silvana, Ibu Dr. Santi sudah menguji mahasiswa bimbingan saya yang mungkin akhir-akhir ini agak terbengkalai saya pegang gitu ya karena dosen pembimbingnya juga lagi pusing. Bukan begitu, Bu Santi? Karena kami lagi mempersiapkan sidang promosi doktor juga. Jadi terima kasih ya Mas Andi sudah bisa mengikuti ritme saya, Baik sudah Bu. bisa memahami waktu saya gitu ya, dan Anda tetap berjuang hari ini walaupun dengan minim apa ya, minim pendampingan. Biasanya kan saya rajin ya Bu, saya memberikan coaching itu yang basic ini enggak gitu ya. Jadi terima kasih sudah berusaha maksimal di tengah keterbatasan kita, waktu kita. Jadi jangan pernah berhenti belajar, terus terus menginspirasi ya, terus membawa apa ya, memberikan mengangkat derajat keluarga itu sih yang paling penting. Sampai jumpa di wisuda ya, Mas Andi ya. Terima Baik kasih, Bu Bu. Dokter. Kan Mas Sandi, sepatah dua patah katanya. Baik Bu, saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Silvanasya selaku Ketua Sidang, Ibu Santi Retno sebagai anggota sidang, Sebentar Pak, dan saya lagi di sebelah. Sebentar Pak. dosen pembimbing saya Ibu Ratih ya. Berkat bimbingan dan bantuan para dosen saya bisa lulus pada hari ini. Karena jujur saja lulusan saya ini merupakan salah satu kebanggaan saya juga karena eh, kebanggaan dan juga sebagai secara nggak langsung tuh bentuk saya seperti kejar-kejar ibu, seperti dikejar-kejar, dan juga dalam kondisi saya yang sekarang, karena sekarang istri juga sedang menunggu HPL beberapa hari lagi bu, jadi saya sempat apa rada panik waktu kemarin eh, kita diundur ke batch 3, apa jangan-jangan pas HPL itu ternyata masih keburu bu, alhamdulillah bu. Jadi Alhamdulillah. Kapan alhamdulillah. Mas? eh Kapan nih? Kemungkinan Sabtu atau Minggu ini Bu. Oh, bentar Semalam lagi. itu udah apa namanya sebutannya tuh kontraksi palsu ya Oh, Bu. udah. Oh, udah. Udah Ya ada. Bu, nggak palsu. Saya pikir kalau memang malam itu udah pembukaan, mungkin saya nggak bisa hari ini di sini Bu. Ya, Alhamdulillah mas, saya masih bisa di sini dan menyelesaikan sidang saya Bu. Mungkin terima kasih Bu untuk semuanya Bu. Haru ya, kelihatan haru banget kamu. Ya, baik. Oke, baik. Sekarang kita ini ya, kita foto bersama dulu. Baik Bu. Bu Santi bisa di pin 4 Bu? Udah dipin Udah, 4. oke, yuk. Gaya pertama ya. Ayo, Bu Desbing. Kita gaya santai dulu, gaya formal dulu lah. Yuk.
Tiga, dua, Ya, satu. 2, 1. Oke. Ada Sekarang lagi? gaya bebasnya mana? Gaya ha. Oh Gini, itu gini. ya ilah itu mah feminim banget. Itu laki-laki. Oh, kamu kan Kayak istri laki-laki. saya, Bu. Oh nggak Oh, buat gini. istri. Oh Oh, buat gini. istri. Wah, oke. Oh iya, iya, Bu. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Oke. Oh, Oke, ini. baik. Dengan kita foto bersama tadi, berakhir pula sidang tugas akhir. Atas nama Sandi Rizky, selamat. Sebentar lagi mau jadi papa, anak pertama Eh, kan? anak pertama, Bu. Oh, Masya Senang Allah, sekali. bahagianya bertambah, yang berlipat-lipat, dinyatakan Betul. lulus, dan juga Amin. sudah mau jadi Alhamdulillah. papa, ya, sukses. Betul. Dan Terima bertambah kasih. pula, satu sarjana manajemen, program studi manajemen Universitas Berasia. Selamat sekali lagi. Dan jangan lupa revisinya ya. Oke, Baik, Bu. terima kasih banyak Ibu Santi Retno dan juga Ibu dosen pembimbing Sama-sama. Ibu Dr. Tati. Oke. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Waalaikumsalam. Selamat, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, tutup Keren. ya, Bu. Ya, tutup Yang ini. ya. Ya, oke.